itu berbahasa apa dia? Apapun itu intinya, aku meyakini dengan seyakin-yakinnya Yesus itu nabi. Kalau cuman meyakini nanti repot Le. Nanti kalau ada orang saya yakin pohon pisang itu adalah emas. Bukan, Pokoknya jangan saya yakin konversi ya. Kalau juga. gitu repot. Gini Le. Terus, Kalau kita diskusi hanya yakin-yakinan, itu nanti kita kayak anak SD. Tahu waktu kita enggak, zaman beda SD? dong. Beda konteksnya, Zaman SD Wak. begitu. Beda konteksnya, Wak. Aku sebagai Islam, ya, Begini Bang meyakini ya, Yesus begini. itu ada. Abang kan tadi dan bilang meyakini Yesus itu utusan adalah Allah. Nabi Isa, betul? Oke. Oke, nah begini Bang, Yesus di dalam literatur Injil itu hidupnya di Israel, berbahasa Aram, ya kan? Hidupnya pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, ya, raja di Yudea pada waktu itu adalah Herodes dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Iya. supaya kita ini bisa mengambil langkah yang tepat, coba saya mau tanya, menurut literatur umat Islam atau menurut Al-Quran, Isa itu orang mana? Karena saya sangat curiga Isa ini orang Sumedang. Soalnya banyak teman saya namanya Isa, dia orang Sumedang. Nah, saya mau tanya, Apapun bagaimana itu versimu, cara tapi kan membuktikan? versiku, gini loh, apapun itu versimu, tapi versiku aku meyakini Yesus itu adalah utusan Allah, oke? Oke, baik. Coba sekarang saya tanya dulu. Yesus mengatakan, Sebentar Yesus dulu. mengatakan Kita sembahlah ngomong Isa Allah. tadi katanya. Iya, Yesus Isa Al-Masih Nabi ke-24 bagi kami yang Makanya meyakini begini, dalam pelan-pelan, Islam. pelan-pelan. Tenang dulu, Le. Iya, alright. Tenang, tarik napas dulu. Alright. Tarik napas, hembuskan. Oke. Tarik napas lagi. Biasa produksi antar jadi agak ngegas Wah, sedikit. iya, biasanya kan agak ngegas-ngegas. Tarik napas. Produksi antar biasa. Nah, oke. Jadi, tadi kan Lai bilang, Isa itu adalah Yesus. Nah, biar kita tidak asal klaim, biar kita tidak asal caplok, asal ngomong, coba saya mau tanya, Isa di dalam Al-Quran itu orang mana? Aku nggak mempelajari itu ya, tapi aku mempelajari dia itu nabi di keyakinan kami Islam, itu dia nabi ke-24 dan dia itu stafnya Allah bagi Tuhanku, bagi yang aku sembah. Oke? Oke, berarti hanya sekedar keyakinan saja gitu ya? Satu, dan Yesus juga menyuruh pengikutnya dan umatnya di pada zaman itu untuk menyembah Allah, oke? Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah. Nah ini makanya tadi saya bilang. Dibelokkan sama si Paulus, I'm sorry ya kalau aku salah ya, dibelokkan sama si Paulus, itu jangan menyembah Allah, katanya, sembahlah Yesus. Baik, sudah bisa kutanggapi? Alright. Silakan. Baik, jadi begini. Kenapa pentingnya tadi saya tanya orang mana begitu? Karena begini, karena begini. Kosakata Allah itu tidak pernah ada di dalam bahasa Indonesia asli, di dalam bahasa Cina asli, di dalam bahasa Jepang asli, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani nggak ada. Kosakata Allah itu hanya ditemukan dalam bahasa Arab. Makanya tadi saya tanya Bang, itu sosok Isa orang mana? Kalau Isa itu orang Arab, ya pantaslah dia suruh sembah Allah seperti Muhammad. Karena di dalam Al-Quran lah ya, ketika saya baca Musa, Nuh, Daud, Isa, ini semua orang Arab semua ini. Karena mereka menyuruh menyembah Tuhannya orang Arab, namanya Allah. Itu versimu loh, jangan semua logikamu. Bukan versiku, itu kau versinya samakan. Al-Quran. Itu Saya bacakan. Logikamu loh, Wak. Itu Saya logikamu, bacakan ya. Wak. Jangan kau samakan, Wak, semua orang dengan versimu loh, Wak. Kita kan beda keyakinan, tapi tidak untuk jadi saling perang. Justru karena Oke? kita beda keyakinan itulah, makanya saya buka versi kitabnya orang Islam. Di dalam kitabnya orang Islam, sosok Isa itu orang Arab. Makanya dia suruh sembah Tuhannya negeri Arab, namanya Allah. Dari mana kau bisa membilang itu? Baik, saya tampilkan ayat Qur'annya ya, saya tampilkan.
Janganlah pakai itu. Cobalah di apa kalau knowledge scholar, pakailah knowledge scholar dulu yang Baik, nggak apa-apa, yang dia santai, terus santai, sama nggak apa-apa. tua. Kita tunjukkan ya. Nah, gitu loh. Aku juga bukan pintar-pintar kali, makanya kalau aku salah disalahkan, dibenarkan gitu. Jadi imanku semakin kuat. Karena aku Baik. mengimani Yesus itu nabiku di versiku, Baik. oke? Versiku ini. Iya, tapi bukan versi Islam ya. Kalau versinya lain nggak apa-apa, karena semua orang Aku bisa Islam, aja jadi ngomong versi Islamku. pohon pisang itu Tuhan, nggak masalah. Namanya keyakinan. Baik ya, saya tampilkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar kita tidak asal ngomong. Ya, ini ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Ya, perhatikan. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah. Kelihatan nih Al-Quran ini. Surat An-Naml ayat 91. Makanya nabi-nabi yang sudah masuk ke Al-Quran sudah dicuci, sudah dirinso, sudah dimasukin mesin cuci jadi nabi Arab. Musa jadi orang Arab. Daud jadi orang Arab. Yesus jadi orang Arab. Semua nabi-nabi kalau sudah masuk Al-Quran udah dirinso jadi orang Arab. Makanya Bang saya bilang, salah satu kitab yang kalau kita membaca tanpa ada membaca historikalnya, kita gini loh, apakah sosok-sosok ini nih sosok-sosok yang pernah ada? Berarti kalau pernah ada, berarti dia hidup di bumi. Kalau hidup di bumi ada lokasinya. Kalau ada lokasinya ada bahasanya, ya kan? Nggak ada di dunia ini tempat yang nggak ada bahasanya. Kalau kita ke Samosir, bahasanya Batak, betul? Ya. Iya kan? Ya kan? Di dalam bahasa Batak asli nggak ada kata Allah, nggak ada. Cari kamus bahasa Batak asli, tidak pernah ada kata Allah di situ. Handphone Tapi pun di nggak ada. Al-Quran itu banyak beratus kata Allah di Al-Quran itu tertulis yang aku baca. Iya, justru makanya tadi saya bilang, kalau seandainya kita belajar sejarah, Yesus berbahasa Aram, Musa berbahasa Ibrani. Ibrani. Nggak pernah keluar kata Allah dari mulut mereka. Karena kata Allah itu hanya diucapkan oleh orang yang berbahasa Arab. Saya contohnya begini Bang, contoh begini. Adong masada margoar binsar isamosir katanya kan. Binsar berkata, beta hita menyembah Allah. Ini udah curiga ini. Ini binsar ini ini. Bukan asli Samosir ini bahasanya. Karena apa? Karena dari bahasanya itu dia sudah ngambil bahasa orang. Nah, sama seperti itu. Ya. Kalau kita mau betul-betul belajar sejarah, Musa tidak berbahasa Arab. Yesus tidak berbahasa Arab. Daud tidak berbahasa Arab. Bagaimana mereka menyuruh menyembah Tuhan bernama Allah? Itu versimu, itu logikamu, oke. Itu logika yang sehat, memang seperti itu. Iya, kita bebas berpendapat, bebas berpikir dan bebas berkeyakinan, oke. Itu versimu yang menguatkanmu, oke. Sekarang aku bertanya ini ya, aku boleh bertanya nggak? Silakan. Yesus itu menyuruh menyembah Allah. Yesus itu menyuruh sunat. Yesus itu melarang tidak minum alkohol. Oke. Waduh, nampaknya ini kebanyakan baca buku togel ini. aku curiga yang setiap baca ini setiap hari keluaran Hongkong, keluaran. Ini bahaya ini. Bukan, tapi kenapa ini banyaknya baca toto gelap ini. Begini Kenapa selalu dibelokkan sama Paulus? Oke, baik. Kenapa selalu dibelokkan sama Paulus? Ayatnya Yesus menyuruh menyembah Allah. Coba. Yesus itu Tuhanmu dengan baik, dengan dia punya hikmat yang hidayah yang baik, oke? Begini, Sinaga, gini loh, supaya kita kalau ngobrol itu ada dasarnya, kita kan harus pakai yang namanya dasar, betul? Tadi kan bilang, Yesus menyuruh menyembah Allah, betul? Di mana itu Yesus menyuruh menyembah Allah? Banyak di Alkitab aku baca, banyak di Coba silakan tunjuk tunjuk satu. Banyak, gua apakan. Aku belajar juga gara-gara aku jadi apa ya sedikit mau belajar. Oke, biasanya aku cuek orangnya ya. Maksudku begini kalau kita berbicara harus ada dasarnya.
Jangan asal Banyak, bicara. banyak. Nanti ku bilang nanti Muhammad main-mainan nyari kecebong gitu. Kan nggak bisa ku bilang begitu. Muhammad main-mainan di comberan nyari kecebong, nggak bisa. Dasarnya di mana kan gitu. Pertanyaan besarku ya. Pertanyaan besarku ini tanda tanya juga ya. Mungkin nggak tahu rahasia umum juga ini kali ya. Nah, itu si Paulus itu kayak membunuh Yesus. Paulus yang membunuh Yesus tidak. Oke, versimu. Tapi ya kalau aku salah ya disalahkan. Namanya aku belajar. Oke, kita sepakat ya. Di ya. mana ada Tapi Paulus membunuh Yesus di mana? dia berkhianat. Oke. Contoh, Dan coba mengaku- tunjukkan dalilnya, dasarnya. Banyak, aku banyak baca-baca. Jadi coba. gara aku tuh aku juga sedikit belajar gitu Dari ya. tadi yang sedikit bilang belajar. banyak-banyak terus. Nanti kalau kebanyakan nanti tumpah. Bukan. Jangan Aku banyak-banyak santai terus kalau lah. orangnya. Aku santai Satu orangnya saja gitu dulu loh. coba tunjukkan. Makasih Er. Aku tuh santai-santai aja orangnya, nggak terlalu fanatik Iya, nggak juga. apa-apa, santai kok. Nggak apa-apa. Asik-asik Gini aja loh. gitu loh. Maksudku gini, supaya di kita itu berbobot, nanti lah itu bikin orang Islam tuh malu. Kenapa? Karena kalau bicara ini yang aku tidak ada baca. Di dasarnya. sini banyak loh, di YouTube, di Google, di TikTok semua. Sini banyak loh. Tapi itu rahasia umum dan aku tidak bisa menjudge kau untuk harus membilang apa yang aku mau. Oke, sepakat ya. Aku nggak mau ngejudge kau untuk sepakat untuk dengan pemikiranku. Gini. Adil ya. Begini, dasar orang Kristen itu bukan YouTube. Adil ya. Dasar orang Kristen itu Kita Bible. adil nih. Betul nggak? Iya, kita kan ya aku kan nggak untuk harus memaksa kau menjawab dengan apa yang kupikirkan dan apa yang aku lihat dan aku dengar. Oke ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau itu aja aku cukup jawaban kau. Kau jawaban kau bilang tidak. Udah, aku udah nggak mau lebar lagi. Oke. Ah, Sekarang aku hanya kalau saya minta bertanya pendapat balik boleh kau. nggak? Boleh, silakan. Kalau aku tahu aku Baik. jawab. Kalau aku nggak tahu ya minta ajarin. Baik. Fair ya. Baik. Le, Oke. bagaimana kalau misalnya kita simpulkan bahwa Muhammad itu nabi yang mesum? Nabi yang mesum. Terus apa lagi apanya selanjutannya? Kita bicara definisi mesum dulu gimana? Definisi mesum itu melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bukan itu definisi mesum. Masa menghubungkan? Definisi bukan mesum itu satu. Definisi mesum itu yang tidak halal. Bukan itu. Nih, kita buka Oke, kamus kasih tahu kamus dulu. jawabannya. Mesum Iya, kasih tahu adalah jawabannya. bentar Apa nih. itu mesum? Baik, mesum adalah kita harus pakai definisi, bukan asal-asal diskusi kita, oke? Makanya aku terima. Baik. Aku nggak fanatik kali, Wak. Baik. Sorry ya, aku bukan fanatik kali, Wak. Baik, apakah yang dimaksud dengan mesum? Ya, mesum, ya, mesum istilah mesum berarti suci dari berbuat dosa atau terpelihara dari berbuat dosa. Kok malah mesum? Kok artinya malah sebentar. Bentar. Gimana ya kau jawabnya? Udah, Sebentar, kau apakan ini. kau lanjutkan itu. Kau lanjutkan itu tadi kau baca. Sabar, KBBI ya. Nah, sabar terusnya aku terus dari tadi aku sabar menghadapi kau. Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nih ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mesum adalah sifat terpelihara dari dosa atau kesalahan. Nah ini, oh ini masuk. Oh ini masuk, sabar. Kau jadi kayak mana ya? Aku mau belajar sama Pantesan, kau. kok malah jadi salah begini terus. sebentar. Kayak mana? Ini Tadi kau maksum. salah terus kau Nah, membaca. kalau Coba. salah kan saya ralat, Le. Sebentar. Iya, kayak mana ya kau? Jangan kau Mesum pakai imut-imut ketawa kau itu. adalah baik. Mesum adalah perbuatan tidak senonoh, tidak patut, cabul, cemar, dan lain Tidak sebagainya. halal Setuju? sama nggak itu? Tidak halal nggak? Berzina sama nggak yang aku ngomongin tadi itu? Ada sedikit benarnya nggak? Ya, itu bisa juga dalam kategori Oke, mesum. berarti harus kau iakan. Harus kau Baik. iakan dong. Baik. Oke. Sekarang begini. Sepakat ya? Oke, sepakat. Nah. Sekarang begini. Oke. Kalau Lanjut kau ada cakap. perempuan dewasa, dia menyusui laki-laki